Ya, pemirsa, mengapa tragedi lapas kelas 1 Tangerang bisa terjadi? Benarkah hanya korsleting listrik? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari dan pakar kebakaran dari Universitas Indonesia Fatma Lestari. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Malam, Baik. Mbak April. Saya ingin ke Pak Taufik terlebih dahulu. Pak Taufik, ini lagi-lagi kejadian yang tidak terduga terjadi di penjara atau lapas begitu. Nah, apakah ini suatu bukti kalau manajemen atau keamanan di dalam lapas kurang baik di Indonesia? Memang kondisi lapas kita masih belum memenuhi standar yang cukup ya baik itu dalam hal fasilitas keamanannya maupun juga fasilitas lain yang memang dibutuhkan untuk suatu lembaga pemasyarakatan seperti ini. Namun memang salah satu yang menjadi kendala adalah adanya overkapasitas ya. Overkapasitas ini sedikit banyak mempengaruhi kondisi yang ada. Ketika kita ingin melakukan pembinaan secara optimal dengan overkapasitas tentu tidak bisa dilakukan secara optimal. Ketika kita ingin menjaga fasilitas, merawat fasilitas dengan baik, tentu juga hal tersebut akan mendapatkan halangan ketika lapasnya overkapasitas. Nah, jadi dari berbagai problem yang ada, problem yang paling utama dari semuanya adalah soal overkapasitas. Oke, saya langsung tanya pendapat Ibu Fatma. Ibu Fatma, apakah emang faktor overkapasitas dan juga bangunan yang tua ini berakibat faktor manajemen keamanan di lapas juga rendah begitu? Ya, baik Mbak April. Jadi kalau kita lihat mungkin immediate cause-nya itu atau penyebab langsungnya pada kebanyakan kebakaran adalah listrik ya. Namun yang perlu kita lihat selain immediate cause atau penyebab langsung adalah juga root cause-nya atau akar permasalahannya. Apa yang menyebabkan terjadinya korsleting listrik tersebut. Jadi kita melihat lebih mendalam agar hal ini bisa dilakukan tindakan pencegahannya. Karena korsleting listrik itu bisa banyak karena kabelnya memang atau instalasi listriknya tidak standar atau sudah tua atau memang ada sumber api lain di situ begitu ya. Nah, ini yang harus kita ketahui yaitu root causes-nya. Baik, kalau kita ketahui mengenai bagaimana kebakaran ini terjadi dan akhirnya tahanan terjebak di suatu ruangan, apakah mitigasi dari bangunannya juga kurang, Ibu? Seperti apa seharusnya? Ya, betul. Kalau kita lihat dari sisi penyebaran api dan juga kedua adalah banyaknya korban, ini menunjukkan bahwa sebetulnya sistem proteksi kebakaran yang ada ini tidak berfungsi secara optimal. Karena kalau sistem proteksi kebakaran yang ada itu sebetulnya berlapis ya, proteksinya berlapis. Dari mulai alarmnya, early warning systemnya, deteksi adanya api, kemudian sprinkler, kemudian APAR, dan juga hidran, itu apabila berfungsi dengan baik, maka kebakaran yang besar, jumlah korban yang banyak itu bisa dicegah gitu. Baik, Ibu Fatma dan juga Pak Taufik, kita bicara soal konsleting listrik, ini kita akan dengarkan seperti apa. Polisi menduga kebakaran listrik di Lapas Kelas 1 Tangerang karena konsleting listrik. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli mengakui instalasi listrik lapas belum pernah diperbaiki sejak pertama kali digunakan 42 tahun silam. Polda Metro Jaya sedang meneliti sebab musabab dari kebakaran tersebut. Karena kita tidak mau berspekulasi, tapi yang sementara yang kita lihat masih sangat kasat mata, yaitu dugaannya adalah karena arus pendek. Ya, saya langsung bertanya ke Pak Taufik Basari. Pak Taufik Basari, ini maintenance juga jarang dilakukan begitu. Nah, sebenarnya seperti apa sih mekanisme yang harus diterapkan agar kita meskipun tahanan ini ada di penjara namun juga keselamatannya terjaga? Ya, pertama saya juga tidak mau berspekulasi bahwa penyebabnya adalah pasti arus pendek ya. Kita harus menunggu dulu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian dan nanti dari hasil penyelidikan itulah baru kita mengetahui penyebabnya. Tapi memang terlepas dari apakah benar konsleting listrik yang menjadi penyebabnya, memang betul bahwa perawatan terhadap lapas-lapas kita itu masih sangat minim ya. Belajar dari sini seharusnya seluruh lapas-lapas yang sekarang ada di Indonesia sudah mulai melakukan pengecekan terhadap fasilitas yang ada termasuk dengan instalasi listrik. Yang kedua,
terkait dengan mitigasi bencana ya. Saat ini memang sepertinya pihak Ditjen Lapas belum mempersiapkan mitigasi bencana yang cukup handal ya untuk bisa dilaksanakan ketika terjadi kejadian seperti ini. Nah, ke depan mesti kita persiapkan tuh untuk melakukan standar operasi prosedur untuk apabila terjadi mitigasi bencana. Yang ketiga, masih tentang overkapasitas, tentu kalaupun ada standar operasi standar yang dilakukan untuk mitigasi bencana, tapi standar operasi prosedur itu pasti dilakukan untuk keadaan yang dianggap normal ya, artinya kapasitasnya sesuai dengan jumlah yang ada pada saat itu. Tapi kan kenyataannya ini overkapasitas yang sangat melebihi. Tentu akan menyulitkan memang bagi kita untuk melakukan penyelamatan ketika para narapidana ini, para warga binaan tinggal dalam ruang-ruang yang lebih dari kapasitasnya. Nah, saya melihat banyaknya korban yang jatuh ini juga akibat dari itu. Di satu sisi kita tetap ingin menjaga satu keamanan yang ketat terhadap lapas, tapi di sisi lain ketika terjadi bencana kita akan kesulitan untuk melakukan penyelamatan. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama ya, jangan sampai kemudian terjadi lagi ke depan, karena itu kita harus melakukan perbaikan-perbaikan. Oke, saya kembali ke Ibu Fatma. Ibu Fatma, kalau bicara soal dugaan sementara adalah konsleting listrik, sebenarnya standarnya seperti apa? Berapa tahun sekali instalasi listrik itu diperbaiki di suatu bangunan? Ya, untuk mengenai instalasi listrik, sebenarnya ideal adalah melakukan inspeksi ya, karena bisa saja kerusakan kabel listrik ini bukan hanya berdasarkan usia, tetapi juga ada faktor-faktor lain. Misalnya kalau ada di situ tikus ataupun hama atau pes ya yang bisa mempengaruhi kualitas dari kabel listrik itu sendiri. Oleh karena itu seringkali melakukan inspeksi untuk memastikan bahwa instalasi listrik yang ada masih tetap berfungsi dengan baik dan covernya atau kabelnya itu tidak terkelupas begitu. Selain itu maintenance juga tentunya wajib untuk dilakukan secara rutin dan memastikan bahwa MCB-nya dapat bekerja dengan baik sehingga ketika terjadi arus pendek ini tidak menyebabkan kebakaran, tetapi segera mati karena ada fungsi proteksi dari MCB tersebut. Maintenance ini sebaiknya dilakukan selama beberapa tahun sekali, Bu? Minimal 1 tahun 1 kali ya melakukan inspeksi dan maintenance minimal. Tetapi kalau bisa lebih sering daripada itu, ketika misalnya ada kerusakan instalasi listrik, maka segera lakukan perbaikan. Begitu. Kemudian selain itu, ya. Kalau tadi disebutkan 1 tahun sekali, ini kan sudah 42 tahun lama dan juga dayanya terus bertambah, Ibu. Nah, ini apakah menjadi faktor penyebab juga? Ya, bisa juga karena ada penambahan daya yang terus-menerus bisa menjadi overload. Dan penambahan daya terus-menerus ini apabila overload tidak diikuti dengan proteksi tadi ya seperti MCB ya, maka ketika terjadi arus pendek, maka arus pendek itu akan terus-menerus terjadi dan tidak ada proteksinya sehingga terbentuklah api yang cukup besar. Dan kalau kita melihat sepertinya juga prosedur untuk evakuasi tidak berjalan dengan baik atau mungkin belum tersedia karena begitu banyaknya korban menunjukkan bahwa mungkin belum tidak ada prosedur evakuasi untuk menyelamatkan para napi ini. Sebetulnya bisa disiapkan sebelumnya agar ketika terjadi kebakaran para napi ini bisa diamankan, artinya tetap aman tapi juga selamat. Misalnya dengan menyediakan jalur evakuasi khusus yang berupa lorong di mana dan juga ada proteksi fire door-nya sehingga api dari gedung asal atau sumber kebakaran itu tidak menjalar ke lorong evakuasi tersebut maupun ke tempat berkumpul para napi yang tentunya aman dan selamat. Gitu. Baik. Kalau kita ketahui fakta-fakta yang ada yaitu sudah 42 tahun tidak ada perbaikan instalasi dan daya terus ditambahkan. Apakah ini adalah pembuktian kalau manajemen dari lapas ini buruk, Pak Taufik? Ya memang ini adalah problem hampir di semua lapas ya. Banyak lapas-lapas kita yang juga asalnya dari gedung-gedung tua. Bahkan ada yang peninggalan dari zaman kolonial yang kemudian dipergunakan untuk lembaga pemasyarakatan. Namun memang ini juga menunjukkan kita kurang dalam hal melakukan perawatan, ya melakukan maintenance terhadap
fasilitas-fasilitas yang ada di lapas. Ya, oleh karena itu ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua agar maintenance ini, perawatan ini harus dilakukan secara berkala demi keselamatan kita. Kenapa? Karena warga binaan ini, para narapidana, itu adalah tanggung jawab negara. Mereka hidup bergantung pada negara. Oleh karena itulah negara harus memikirkan bagaimana nasib mereka, bagaimana keselamatan mereka, termasuk bagaimana yang dilakukan apabila terjadi bencana-bencana seperti ini, ya. Apa yang harus dilakukan? Karena itu kita menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang kita miliki dan harus kita perbaiki ke depan, ya. Kalau saat ini kita memang masih fokus pada bagaimana kita melakukan penanganan pasca kebakaran ini, bagaimana kita memberitahukan kepada korban, bagaimana korban mendapatkan keluarga korban, bagaimana keluarga korban mendapatkan akses informasi yang cukup, dan bagaimana rumah sakit bisa menangani korban-korban yang luka. Itu memang prioritas pertama. Tapi untuk kedepannya begitu banyak memang PR kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan ini. Baik, Pak Taufik, siapa menurut Anda yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kasus ini? Saya tidak ingin kita fokus di situ dulu, karena buat saya kita saat ini untuk mendukung terlebih dahulu upaya penanganan, ya, terkait dengan kasus ini. Baru setelah nanti pihak kepolisian menyampaikan hasil penyelidikannya untuk melihat penyebabnya apa, maka kita harus cari hal-hal apa yang menjadi penyebab dan hal-hal apa yang harus kita perbaiki. Yang jelas menurut saya perbaikan ini harus menyeluruh, ya, tidak bisa hanya sepotong-sepotong, tidak hanya kita melihat soal fasilitas saja, hanya soal instalasi listrik saja, tapi juga hal-hal lain yang akan berkait. Misalnya soal perawatan. Perawatan itu memang di lapas akan sulit dilakukan karena selama bertahun-tahun, karena memang lapas ini tidak pernah kosong. Ya, tidak pernah ada ruang yang cukup aman bagi maintenance, kan begitu. Untuk mengatur bagaimana maintenance dilakukan, di satu sisi, di sisi lain bagaimana pengamanan keamanan tetap terjaga dalam kondisi lapas yang over kapasitas ini pun juga tidak mudah dan tidak sederhana. Nah, oleh karena itu memang ini saling berkait problemnya, dan menurut saya dari semuanya yang paling prioritas harus kita tangani dulu adalah soal overkapasitas. Dan overkapasitas ini tidak hanya menjadi bebannya Kemenkumham, tapi juga harus menjadi permasalahan kita bersama, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, dan masyarakat, untuk sama-sama kita mendukung supaya kita tidak terus-menerus melakukan overkriminalisasi, supaya kita mengedepankan terus juga pendekatan restoratif justice, supaya tidak melulu kita memasukkan para narapidana ini ke lapas sehingga terus-menerus menjadi overkapasitas. Jadi harus ada sistem di situ yang bisa membuat keamanan juga bagi para tahanan, begitu ya Pak Taufik Basari? Ya, tetap tadi saya akan kaitkan soal perawatan gedung ini, perawatan fasilitas dikaitkan juga dengan overkapasitas ini, dengan kemungkinan kita melakukan perawatan dengan benar, dengan aman dan sebagainya. Karena ini yang kita bicarakan adalah lapas, bukan gedung biasa gitu ya. Oke. Baik, oleh karena itulah maka oleh karena itu maka menurut saya banyak hal yang harus kita perbaiki, tapi perbaikan itu harus secara komprehensif. Oke, terakhir Ibu Fatma, apa yang harus dilakukan ini meskipun tidak bisa diubah secara cepat, apa saja hal-hal yang bisa dilakukan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi? Ya, banyak sekali Mbak April lessons learned dari kejadian ini ya. Kita perlu mengetahui tadi penyebab immediate cause-nya, penyebab langsungnya nanti dari hasil penyelidikan. Kemudian juga memastikan bahwa root cause-nya juga ditelusuri, begitu. Ketika mengetahui root cause-nya apa, maka dari situ kita bisa lakukan pencegahan ke depannya untuk tidak terulang kembali. Termasuk diantaranya tadi dari sisi inspeksi, perawatan, kemudian fasilitas dan sistem proteksi kebakaran, prosedur untuk evakuasi, termasuk juga organisasi keadaan daruratnya, dan juga tim emergency response. Dari sini kita melihat bahwa begitu besarnya api yang terbentuk dan juga begitu banyak korbannya, menunjukkan bahwa sistem proteksi kebakaran tidak bekerja dengan baik. Yes. Semoga hal tersebut cepat segera dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Ibu Fatma Lasraja juga Bapak Taufik Basari sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Pemirsa, 2 emak-emak di Blitar, Jawa Timur yang ditangkap polisi karena mencuri susu kemasan akhirnya dibebaskan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami.